khalayak bisa tahu apa background saya gitu ya. Saya dari teknik geodesi sebetulnya, tapi di teknik geodesi itu ada konsentrasi yang mengarah kepada fotogrametri dan remote sensing. Nah, saya kemudian dari UGM juga saya UGM. Nah, tapi kemudian saya mengambil S2 di Ohio State University di Amerika Serikat. Nah, di sana sebetulnya saya mempelajari bidang fotogrametri yang banyak kaitannya dengan close range namanya ya. Close range itu artinya jarak dekat gitu dengan kamera biasa lah gitu ya. Kamera biasa, dan itulah cikal bakal daripada computer vision. Nah, sehingga di Ohio State University itu adalah salah satu perintis dari computer vision untuk automatic driving. Ya, itu adalah salah satu pionir dalam penelitian tentang itu. Tentu saja pada saat itu saya sudah keluar. Ya, saya sudah keluar. Artinya saya sudah lulus dari S2 saya di Ohio State University, tapi kemudian saya melanjutkan S3 saya di University College London. Nah, ketika saya ke sana, saya lebih tertarik mendalami remote sensing. Artinya dari satelit, kemudian memproses sebuah citra sehingga jadilah produk yang paling terkenal sekarang itu adalah Google Map, Google Earth ya, itu adalah produk. Jadi saya meninggalkan teknik-teknik close range yang menjadi cikal bakal dari computer vision menjadi ke remote sensing. Saya lebih tertarik pada itu. Nah, tentu saja karena apa? Karena ketersediaan profesor di London itu yang lebih banyak lebih kuat di situ. Nah, kedua-dua itu dalam close range maupun dengan remote sensing dari satelit itu, image processing itu adalah menjadi backbone-nya, menjadi backbone untuk tulang punggung dari penelitian itu. Jadi saya memahami lah banyak rutin atau rumus-rumus dan function daripada image processing itu. Dan saya masih menjadi peneliti dalam bidang itu. Cuman meskipun saya sekarang sudah beralih. Tadi Bung Refli Harun menceritakan bahwa saya meneliti tentang waktu sholat subuh. Itu yang saya lakukan adalah saya merekam video dari sejak matahari itu jauh di bawah sampai dengan matahari terbit. Kemudian dari video itu saya mendeteksi di mana di detik mana kelahiran fajar itu terjadi. Nah, itulah saat ini saya memiliki data yang mungkin paling lengkap di dunia. Saya punya data sekitar 2.500 hari dari sejak New Zealand sampai dengan wilayah Arktik, Arktik di Kutub Utara itu. Jadi pada sampai ke bergantian di garis batas tanggal internasional itu. Iya, semua. Saya sampel itu. Jadi artinya apa? Yang saya mau ceritakan bahwa dengan teknik image processing itu saya masih terus melakukannya sampai detik ini. Sampai detik ini. Tadi pagi pun saya masih mengambil data Taiwan tadi pagi. Tadi pagi jam 3 malam, jam 3 pagi. Nah, saya kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Bang Topi Merah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dia ada kuda yang harus kita pelihara. Karena inilah orang-orang yang akan sangat berguna untuk pembangunan bangsanya kan gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan selera orang lain, ya jangan dikriminalisasi. Tidak boleh dikriminalisasi. Dia ini adalah aset bangsa menurut saya. Jadi harus dipelihara. Coba bayangkan dari sekian juta yang menonton rakyat merdeka, rakyat bersuara itu kan tidak ada yang kecuali anak muda ini kan gitu. Jadi banyak tapi nggak banyak yang berani, bro. Nah, gitu. Tidak. Ya pertama juga mungkin kemampuan skill teknisnya juga mungkin tidak memadai ya. Yang keduanya juga tidak punya keberanian. Anak ini betul-betul
berani melakukan itu dan punya skill teknis yang sangat luar biasa. Jadi itu menurut saya yang pesan saya bahwa kita kalau ingin maju ya harus karena tadi penelitian tentang misalnya automatic driving itu adalah computer vision, itu adalah itu cikal bakalnya dikembangkan oleh orang-orang yang punya keahlian seperti dia ini. Jadi itu berkembang dan kemudian menjadi sekarang ini sudah banyak kan mobil-mobil di Eropa itu yang tanpa ada supir udah bisa jalan sendiri kan gitu. Itu karena ada ADAS-nya, bro. Iya. Kalau sekarang ada automatic radar. Iya, jadi itu memang visionnya itu adalah cikal bakalnya apa yang dikembangkan oleh orang-orang seperti punya keahlian seperti dia itu. Jadi itu pesan saya sangat halus sekali karena ini adalah kita ini sebetulnya ini teknologi yang sangat dasar sekali. Jadi kemudian saya melihat rutin yang diberikan ini, yang function yang diberikan oleh ini menurut saya rutin yang sangat standar sekali edge detection ini. Ini mana namanya Sobel pakai Sobel ya algoritmnya itu. Sebetulnya ada yang lebih baik, Kenny namanya, Kenny edge detection. Nah, kalau misalnya mau itu akan hasilnya akan lebih baik. Tapi persoalannya adalah jadi rutin yang ada di sini itu, function yang ada di sini itu sangat standar sekali, yang biasa digunakan oleh ada di textbook image processing. Jadi sangat lumrah sekali kalau dia kemudian bisa mengkajinya dengan sangat dengan jitu gitu. Jadi ini bukan yang sangat bukan algoritma yang diciptakan oleh Rismon, bukan. Ini rutin-rutin yang sangat biasa sekali dalam text image processing. Teks ya, bukan hasil penelitian ini. Namanya Sobel tentu saja yang menemukannya kan ya. Tapi ada puluhan lah sebetulnya edge detection teknik edge detection itu. Di antaranya Kenny edge detection itu malah lebih baik sebetulnya. Jadi itu komentar saya, biarkan anak muda ini berkembang dan kalau bisa menularkan ilmunya itu pada kawan-kawannya, pada adik-adiknya untuk supaya menjadi ahli-ahli computer vision yang terus berkembang dan memajukan bangsa ini. Itu saja saya kira komentar saya. Izin Mas Karno. Kalau saya pertajam dikit ya, karena ini sudah memaknai hari pendidikan ini. Ada nggak kemungkinan, Prof, bahwa orang yang menampilkan ini, karena kan dia katanya, kenapa data ini bisa sampai ke tangan kami gitu ya. Dia takut kalau kita bisa membaca yang dia tulis sebenarnya hanya persoalan yang persamaan yang biasa saja. Iya kan? Jadi ini kan sebenarnya tulisannya persamaan tunggal gradient domain tone mapping. Makna simbol singkat dan lengkap. Jadi dia mungkin khawatir kalau apa yang dia tulis itu sebenarnya nggak istimewa gitu, Bro. Iyalah, kan ini sudah rutinnya sudah sangat standar sekali. Jadi ketika apa yang ditulis ini jatuh ke tangan topi merah, padahal ini kan sudah dipublish, Bro. Dia mungkin malu kalau ternyata yang dia tulis itu hanya rumusan Sobel tadi itu. Jadi jangan sebel ya. Kalau Sobel yang tadi ketawa. Itu Mas. Oke.